Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat simbol untuk sambungan las. Nah, ini sebagai contoh, ketika kita menghitung dengan idea statika, yaitu area-area yang akan disambung menggunakan las. Ini ada modelnya bisa terlihat seperti ini. Ini kalau kita lihat untuk yang flank, ya yang flank, yang bagian sini berarti. Kemudian untuk yang web, bagian sini berarti. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, nah nilai ini kita tuangkan ke dalam gambar kerja. Bagaimana cara buatnya di program Revit? Nah, di Revit secara default sebenarnya ketika kita membuat sambungan, nah, itu sebenarnya sudah ada model-model lasnya. Nah, lasnya itu yang berwarna merah, yang ini. Ini kalau saya tap, bisa select. Nah, ini muncul keterangan eh, kelasnya. Nah, cuman di Revit itu untuk kelasnya ini simbolnya dimodelkan sebagai eh, elemen titik seperti ini. Nah, agak beda dengan Idea Statika, ini sesuai dengan jalur kelasnya. Nah, jadi untuk membuat gambar detail di mana pada gambar sambungan tersebut ada lasnya, yaitu kita perlu membuat custom family. Seperti ini ya. Sebagai studi kasus, di sini saya sudah punya sambungan end plate ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan buat area las di bagian sini, di bagian atas. Yang bagian ini ya, yang ini, di bagian sini. Nah, cara buatnya seperti ini. Kita perlu membuat family dulu. Nah, family yang saya gunakan di sini adalah family detail item. Bisa kita akses lewat tool komponen. Yang ini ya. Komponen, ini saya sudah punya family-nya welding. Nah, saya bisa buat dari sini ke sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita select, lalu pilih edit family. Nah, kita lihat ya isi di dalamnya. Saya buat satu banding satu aja. Nah, ini sebenarnya berupa eh, fillet region. Ya, fillet region ini kalau saya di type. Nah, ini menggunakan eh, kalau nggak salah family-nya diagonal up. Diagonal up ini nilainya L-nya, line spacing-nya 0,25 mili saya buat. Nah, dengan menggunakan kategori family itu namanya detail item ya. Nah, kemudian kita tinggal load, lalu kita tentukan garis-garis lasnya. Ini sudah ada yang bagian atas, kita buat lagi yang bagian ini bawahnya. Ini sambil kita tekan spasi ya supaya arahnya ke bawah. Kayak gitu. Juga, oke. Kemudian yang ini kita buat lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya mirror. Oke. Yang ini juga, ini saya mirror. Ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan sampai ke bawah. Annotate komponen. Ini ya. Oke, nah kalau posisinya terbalik seperti ini, di select aja, lalu tekan spasi. Oke, gitu ya. Dan buat lagi, seperti ini, select lagi, tekan spasi. Ini kita mirror lagi. Oke, annotate lagi, komponen. Nah, jadi seperti itu ya, untuk membuat simbol las di Revit. Jadi, tidak ada opsi langsung di Revit yang bisa membuat simbol las di area keseluruhan ini, di bagian top dari ini, ya, top flank.
Untuk Revit itu biasanya dikasih simbol titik aja nih. Nah, kalau kita mau lihat ada di sini ya. Aktifkan dulu. Untuk kelas default Revit itu ada di sini. Cari dulu. Neural connection. Kita centang yang well. Kita apply dulu. Nah, ini dia. Ini simbolnya yang simbol plus. Nah, inilah titik kelasnya. Saya nggak mau pakai. Saya hilangkan saja. Jadi kita masukkan yang ini, yang kita buat sendiri. Nah, yang kita buat sendiri ini lebih mudah dibaca. Nah, ini lebih enak dilihat. Melihat, oh ya ya, area ini yang di las. Nah, setelah kita buat ini, area-area yang akan dilas di dalam gambar kerja, nah, kita buat simbol keterangan lasnya. Nah, keterangan lasnya itu dibuat dengan menggunakan generic annotation. Pemilihnya kira-kira seperti ini. Dulu, nah ini dia. Oke. Nah ini. Ini untuk generic annotation ya. Jadi di family-nya kita tinggal masukkan aja bentuk simbolnya seperti ini kalau las. Nah, yang arah bawah ini untuk menunjukkan area yang ditunjuk oleh anak panah. Yang ini. Jadi misal area lasnya itu ada posisi, posisi seperti ini. Nah, maka area las yang ini ditunjukkan oleh anak panah yang bawah, termasuk nilainya tebalnya berapa. Sedangkan di sisi yang satunya ini dijelaskan oleh yang bagian atas. Oke, kita coba load dulu ya, kita lihat. Di skip. Nah, kita dulu. Eh, Nah, untuk family yang kita buat menggunakan generic annotation itu bisa kita akses di annotate, kemudian simbol. Saya klik, nah ini tadi yang sudah saya buat. Kita Oke. Nah, jadi bisa kita lihat untuk yang area sini, ini menjelaskan las yang ini ya, las yang dituju oleh anak panah. Sedangkan yang atas itu sisi yang satunya. Jadi kalau kita mau hanya menjelaskan yang bawah saja, yang bawah saja yang ditunjuk oleh anak panah, bisa saya setting sisi yang lain, saya nonaktifkan seperti ini. Nah ini standar kalau yang ingin kita jelaskan itu hanya las yang ditunjuk oleh anak panah. Seperti ini. Bisa saya isi misal 6 mili ya seperti itu. Nah, kalau kita mau jelaskan yang sisi yang satunya, nah ini kita select lagi, kita centang yang ini, lalu ini kita isi juga 6 mili. Nah, nah, begitupun untuk yang lain di bagian sini. Misal kayak Stevener, ini kan di las ya, kalau kita lihat di start yang ini kan di las bagian sini. Itu ya, tebalnya ini 5 mili. Nah, kita bisa buatkan juga. Tadi ya, ada di annotate, kemudian komponen, building tadi. Aku ada di Oke, anak panahnya terbalik. Nah, ini bisa saya mirror. Nah, kemudian kita masukkan simbol las lagi. Ini 5 mili ya. Berarti kita isi di sini 5, ini 5. Nah, begitupun untuk yang bagian sini juga. Yang ini ya. Kita buatkan lagi. Ini bagian sini. Jadi, ini ya. Lalu di bagian sini juga. Komponen bagian sini.
kalau bagian sini ini udah dijelaskan di sini ya, di gambar yang ini. Udah dijelaskan di sini. Nah, jadi tinggal kita ngasih keterangan simbol lasnya aja. Simbol ini mungkin family-nya perlu diperkecil sedikit ya, ini terlalu besar ukurannya. Paling bagus kalau ini dibuat sama ya. Saat ini kita aktifkan yang ini aja. Satu sisi yang dituju berarti hanya di bawah saja ya. Ini 5 meter. Wah, 6. Kayak gitu. Jadi yang ini juga ditunjuk juga dengan simbol las. Penting simbolnya seperti ini ya secara default. Sambungan saja. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, sekarang kita coba cetak, kita lihat hasilnya. Maaf, pakai PDF ya. PDF ini simbol las. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini kan. Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini lebih mudah dibaca oleh ini ya, oleh orang yang akan mengerjakan fabrikasi bajanya. Oke, baik. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.